Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rohadi dengan nomor induk mahasiswa 17612012007. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 6, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mereview kembali pada materi teori pengambilan keputusan pada bab 11, yaitu tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Dengan nama pengarang yaitu Dr. Hannes Hamdani SE MMMAK, yaitu sebagai dosen mata kuliah dari teori pengambilan keputusan. Baik, kita akan memulai pada bab 11 ini. Dalam teori pengambilan keputusan, materi yang akan dibahas pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Di dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan kas laporan keuangan. Dari 5 jenis definisi dari laporan keuangan itu bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan biaya suatu perusahaan pada periode tertentu. Kedua, laporan neraca. Laporan yang membuat informasi tentang keadaan aktiva, utang, dan modal sendiri suatu perusahaan pada periode tertentu. Ketiga, laporan saldo laba, yaitu laporan yang memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Keempat, laporan arus kas, yaitu laporan yang memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan terhadap arus kas selama periode tertentu. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Apa itu analisis rasio keuangan, serta pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Nah, di sini terdapat 3 jenis dalam analisis rasio keuangan. 1. Analisis rasio horizontal, analisis rasio vertikal, serta kombinasi dari analisis vertikal dan horizontal. Nah, sini adalah jenis-jenis rasio keuangan. Nomor 1, rasio likuiditas. Rasio likuiditas memiliki 4 macam cabang. Pertama, current ratio. Current ratio memiliki rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Kedua, quick ratio. Quick ratio adalah current asset dikurangi inventory dibagi liability. Ketiga, inventory to net working capital, yaitu inventory current asset dikurangi current liability. Dan yang keempat, cash ratio. Cash ratio dengan rumus cash equivalent dibagi current liability. Nah, di sini saya memiliki sebuah contoh kasus dalam PT Gumelar dalam current ratio-nya. Nah, PT Gumelar memiliki total aktiva pada tahun 2016 sebesar 3.730 dengan total utang lancar sebesar 1.570. Untuk minimalisir rasio liquidity, berapa current ratio pada tahun 2016? Nah, di sini dapat kita ketahui total aktivanya yaitu 3.730. Utang lancarnya adalah 1.570. Maka current rasio tahun 2016 itu adalah 1. Dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar.
dimasukkan total aktifanya sebesar 3.730 dibagi 1.570 dan menghasilkan current ratio sebesar 2,375 kali. Nah, di sini ada contoh kasus yang kedua dalam quick ratio pada PT Gumelar di tahun 2016, di mana PT Gumelar pada tahun 2016 memiliki total aktiva lancar sebesar 4.250, sedangkan total utang lancar sebesar 2.100 serta persediaannya sebanyak 200 unit. Berapa quick ratio pada PT Gumelar pada tahun 2016? Diketahui total aktiva sebesar 4.250, utang lancarnya 2.100 serta persediaannya sebesar 200 rupiah. Nah, dalam quick rasionya didapatkan dengan rumus current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Current asetnya itu sebesar 4.250, inventory-nya itu 200 dibagi current liability. Current liability-nya adalah 2.100. Maka dapat disimpulkan bahwa 4.250 dikurangi 200 dibagi 2.100 dan hasilnya adalah 1,928 kali. Nah, jenis rasio keuangan lainnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas memiliki empat macam cabang. 1. Debt to asset ratio dengan memiliki rumus total debit dibagi total aset. Kedua, debt to equity ratio dengan rumus total debit dibagi equity. Ketiga, long term debit to equity ratio sama dengan rumusnya long term debit dibagi equity. Yang terakhir, current liability to net worth yaitu current liability dibagi equity. Nah, jenis rasio keuangan lainnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini memiliki 4 macam fungsi dan 4 macam cabang. Pertama, perputaran piutang. Perputaran piutang memiliki rumus penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kedua, perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ketiga, net working capital turnover, yaitu net sales dibagi working capital. Dan yang keempat, fixed asset turnover, yaitu sales dibagi total fixed asset. Nah, jenis-jenis rasio keuangan lainnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi 1. Net profit margin dengan rumus net profit after tax dibagi net sales. Kedua, return of investment, yaitu dengan rumus net profit after tax dibagi total aset. Yang terakhir, return of equity dengan rumus net profit after tax dibagi equity. Nah, dari pembahasan tersebut dapat dari kesimpulan bahwa laporan keuangan ini sangat diperlukan bagi para manajer suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, di mana laporan ini dapat mengetahui anggaran-anggaran perusahaan yang dikeluarkan dalam satu periode. Nah, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Terima kasih.